Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya muliakan Al-Ustaz Budi Prayitno, alhamdulillah terakhir. Yang saya hormati jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Iman, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mansur, serta Mushola Al-Ikhlas. Yang saya hormati pembina dan penasehat DKM Nurul Iman. Yang saya hormati pengurus dan anggota majelis taklim ibu-ibu. Yang saya hormati ketua RW 20, ketua RT 1 dan RT 5, serta jamaah dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di sore yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi sambil menimba ilmu, mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan yang kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan susunan acara pada ceramah umum sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan syair tilawah. Yang ketiga, sambutan oleh ketua DKM Nurul Iman. Yang keempat, acara inti ceramah umum yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno yang nantinya sekaligus juga ditutup dengan doa. Kemudian yang terakhir kita sholat maghrib berjamaah dan sambil kita beramah-tamah menikmati hidangan yang disiapkan panitia. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Nurul Iman kepada Bapak Ahmad Ghazali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan iman dan Islam kita, juga diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri kembali ceramah umum kami laksanakan yang terkait dengan Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan. Nantinya akan diisi oleh Ustadz Budi Prayitno. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan. Salawat dan salam kepada
baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiinnya, dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Bapak-Bapak, khususnya para pengurus DKM Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Taqwa, Masjid Al-Mansur, dan juga Musola Al-Ikhlas, dan seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat, baik dari komplek maupun di sekitar komplek, atas kehadirannya. Semoga acara yang akan terlaksana ini dapat kita ikuti bersama-sama. Dan surat edaran sudah kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Masjid Nurul Iman. Saya tidak akan memperpanjang lagi karena mengingat waktunya. Hanya ada beberapa tambahan sedikit, bahwa salah satunya Ustadz Mundori alhamdulillah menyediakan waktunya untuk Bapak Ibu hari Sabtu dan Minggu yang akan stok hafalan. Mudah-mudahan Ustadz Mundori ada waktunya pada asar, waktunya pada asar. Bisa kalau Ustadz Mundori, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan semua kegiatan yang direncanakan oleh Masjid Nurul Iman bisa terlaksana, dan kita juga semua jamaah kaum muslimin dan muslimat diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya yang terbaik di tahun ini, dan kita juga dipertemukan bulan Ramadan di bulan ini, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Nurul Iman, kemudian juga jamaah dari Al-Mansur dan Masjid Al-Taqwa, Bapak Ibu semua yang berkumpul sore hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan panjang umur sampai Ramadan menjelang. Amin. Karena tadi pagi saya baru mengantar satu jemaah meninggal. Masjid dekat rumah saya baru ganti karpet untuk persiapan Ramadan. Ternyata karpet itu digunakan untuk menyolatkan jenazah yang meninggal. Begitulah perjalanan hidup Pak Buya. Kita tidak pernah bisa menentukan kapan kita lahir, dan juga tidak bisa menentukan kapan meninggal. Ketika hidup juga tidak bisa menentukan mau jadi apa. Cita-cita mau boleh, ya. Cita-cita jadi orang kaya boleh. Boleh, yang nggak boleh itu cita-cita jadi miskin, nggak boleh. Miskin mah nggak perlu cita-cita juga jadi. Jadi orang kaya yang soleh, insya Allah. Tapi kejadiannya bagaimana kan nggak tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hidup itu ada satu yang harus kita betul-betul masukkan ke dalam keyakinan. Seperti nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satunya nasihat itu kata Nabi kepada Abu Dzar, perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Terdaya terupaya taya daya pikir taat jeung taya daya pikir nyingkahan maksiat iwal tipi tulung Allah. Tidak bisa kita jadi seperti ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Memang siapa kita sehingga bisa mendapat kemuliaan
seperti hari ini. Jadi muslim itu kehormatan, beriman itu kehormatan. Allah bukakan hidayah bagi kita, walaupun barangkali secara keilmuan kita masih jauh dari kadar untuk bisa mencapai derajat seorang mukmin, seorang muslim, seorang muttaqin. Tapi Allah berikan kesempatan itu pada kita dengan segala kekurangan kita. Maka ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, satu hal yang dan hal ini nyambung ya. Di panitianya smart, jadi dua acara disatukan. Islam Mi'raj sama Tarhib Ramadan ya. Di Istana Negara aja dua acara itu. Di masjid kita satu. Apa yang menyambungkannya? Dua acara itu, dua kegiatan, dua peristiwa itu, Ramadan dengan Isra Mi'raj, yang menyambungkannya apa? Nyata-nyata ditunjukkan di situ bahwa ada kuasa ilahi dalam hidup kita. Isra Mi'raj dulu atau sahur dulu perintahnya, kejadiannya? Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Ya ini cingredo aja, ada backsoundnya musik dangdut. Nikmati aja. Nikmati aja. Kalau bisa dimatiin, kita matiin. Kalau enggak, nikmati aja. Mudah-mudahan speaker kita juga nyampe ke sana gitu. Jadi yang sedang menikmati musik dengar ceramah, yang dengar ceramah menikmati musik adil. Isra Mi'raj itu tahun 10 kenabian, setahun sebelum hijrah. Perintah sahur tahun kedua Hijriah. Jadi beda 3 tahun. Tapi ada benang merah dari dua peristiwa itu. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah menunjukkan kuasanya secara langsung, sehingga Rasul diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diperjalankan. Nabi tidak membuat rencana perjalanan. Ketika perintah itu belum ada, Nabi tidak merancang mau hijrah tahun berapa, pakai apa, nggak ada. Rutenya mana, nggak ada. Tapi begitu perintah turun hijrah, kenapa perintahnya turun? Karena orang-orang kafir Quraisy sudah kehilangan akal dan mereka memutuskan mengambil keputusan yang sangat fatal, yaitu Muhammad harus dibunuh. Sebelum itu tidak ada kesepakatan membunuh Muhammad. Kenapa? Muhammad itu dari kalangan terhormat, putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib. Orang Quraisy semua hormat pada Abdul Muthalib. Kenapa? Abdul Muthalib itu putra Hashim. Siapa Hashim? Pembesar Quraisy yang sangat banyak jasanya. Jadi dari mulai nenek moyangnya sudah orang terhormat. Lagi pula Abdul Muthalib adalah pahlawan yang secara tidak langsung membuat Ka'bah terhindar dari kehancuran akibat angkara murka Abraha dengan pasukan berganja. Kan ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, dalam perjalanan arahnya itu dari kira-kira dari Padang Arafah menuju ke situ. Di satu titik Abraha merampas ternak-ternak. Dan kemudian di antara ternak yang dirampas itu adalah unta milik Abdul Muthalib. Kemudian Abraha berhenti di satu titik, panggil pemimpin kota Mekah. Tidak ada de jure wali kota Mekah waktu itu, tidak ada. Tapi de facto kalau ada urusan berkaitan dengan penguasa Mekah, ya Abdul Muthalib. Maka ketika Abraha minta didatangkan pemimpin Mekah, Abdul Muthalib menghadap. Abdul Muthalib menghadap, duduk di bawah. Abraha yang sedang di singgasana juga turun. Kenapa? Respect, melihat betapa yang datang pemimpin yang sangat berpengaruh, penuh percaya diri, tidak punya rasa takut. Karena orang kelihatan, ya, isyarat bahasa tubuhnya kelihatan. Antara seorang yang punya kehormatan atau seorang penjilat itu beda, ya. Kalau penjilat datang udah. Tapi ini tidak takut Abdul Muthalib, tapi juga santun, tahu diri. Yang datang ini pasukan dengan persenjataan lengkap. Maka Abdul Muthalib pun di bawah. Tapi Abraha juga turun. Dan Abraha berkata, wahai Abdul Muthalib, kami datang ke sini bukan untuk perang. Tidak ingin ada pertumpahan darah. Kami datang hanya akan menghancurkan Ka'bah.
Hanya apa, Bu? Hanya menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau kalian semua nyingkir, tidak melawan, aman. Apa jawab Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu sudah rapat, Pak. Ketika pasukan Abraha bergerak itu, Abdul Muthalib mengumpulkan dewan perang kota Mekah. Jadi ada dewan perangnya. Masing-masing kabilah ditanya, bagaimana ini Abraha? Lawan atau jangan? Kata Abdul Muthalib. Dan sudah tahu yang akan dihancurkan Ka'bah karena katedral megah yang dibangun Abraha di Yaman itu sepi, tidak ada yang datang. Padahal Abraha membangun katedral dengan material yang sangat mewah. Marmernya diambil dari puing-puing kerajaan Nabi Sulaiman, dicarikan tuh supaya jadi megah sekali. Tapi ternyata tetap sepi dan tidak ada yang datang. Satu-satunya jalan kata Abraha supaya orang mau ibadahnya pindah dari Mekah ke tempat dia adalah Ka'bah harus dihancurkan. Kenapa? Dia bukan selalu spiritual, bukan. Tujuannya mah ini. Kalau banyak orang ngumpul, itu potensi ekonomi. Nah, ngumpulnya di Mekah selama ini, transaksi, perniagaan, bahkan kehormatan sebagai tempat. Ya, kan kemarin Qatar menyelenggarakan Piala Dunia, untung itu Qatar? Enggak, keuntungan finansial, karena Qatar sudah banyak uangnya. Tapi kan Qatar diliput setiap hari, bahkan turis-turis datang ke masjid, beberapa bersyahadat, dipertunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam itu bukan lagi mereka yang ada di tenda-tenda kotor, tidak. Bisa juga mempertunjukkan sebuah pelayanan taraf internasional. Nah, Abraha pengen betul keriuhan di Mekah pindah, supaya apa? Supaya semua kehormatan yang didapat Mekah dan transaksi-transaksi ekonominya didapat, tapi tidak terjadi. Maka Abraha marah. Maka Abraha datang bilang kepada Abu Thalib, saya tidak bikin ribut, tidak, cuma pengen menghancurkan Ka'bah. Abu Muthalib sudah rapat dengan dewan perang kota Mekah dan semua sepakat nggak bisa melawan Abraha, nggak bakal. Pasukannya terlalu kuat, ditambah ada pasukan bergajah, nggak bisa dilawan. Jadi Abu Muthalib pun datang. Kemudian ketika Abraha berkata seperti itu, Abu Muthalib hanya menjawab begini, Tuan, saya datang ke sini untuk meminta agar unta saya yang ditangkap itu kembalikan. Hah? Apa? Iya, kan tadi Tuhan menangkap 100 ekor unta di perjalanan. Iya, itu unta saya. Jadi gimana? Tolong kembalikan. Ka'bahnya gimana? Kamu ini Ka'bah mau dihancurkan, malah ngurus unta. Apa jawab Abdul Muthalib? Unta saya, urusan saya. Ka'bah ada yang punya, bukan punya saya. Siapa? Tuhan yang punya. Jadi bagaimana? Urusan unta, urusan saya. Urusan Ka'bah, urusan Tuhan yang memiliki Ka'bah. Kata Abraha, memang Tuhanmu yang punya Ka'bah akan bisa melindunginya. Kata Abdul Muthalib, kita lihat aja, katanya. Abraha pun kecewa, Pak. Ini tokoh Mekah kirain mau mempertahankan Ka'bah, malah ngurus onta. Udah, katanya, kasih untanya. Siapa pasukan? Kita hancurkan Ka'bah. Abu Muthalib pula membawa 100 ekor unta dan dia minta penduduk Mekah nyingkir, naik ke Jabal Gubes, sekarang jadi istana raja itu, Wisma Negara dekat Ka'bah. Semua orang menyingkir, beberapa melihat ke situ. Abu Muthalib mendatangi Ka'bah, dipegangnya kunci Ka'bah itu, ada cincinnya. Dari dulu juga begitu, cuma dulu tuh rendah. Jadi Abu Muthalib bisa langsung megang pintu Ka'bah itu, cincinnya dipegang dan dipukulkan 3 kali. Dor, dor, dor. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah, aku urus untaku, engkau urus rumahmu, gitu katanya. Dan dia kemudian berlalu. Kisah-kisah ini bisa dilihat dari buku-buku sejarah. Saya tidak asal menceritakan. Misalnya buku tulisan Abu Bakar Sirojudin atau Martin Link dari sumber-sumber klasik menggambarkan bagaimana suasana Mekah saat itu. Dan kemudian Abu Muthalib pun menyingkir. Dan apa yang terjadi? Abraha menggerakkan pasukannya, menggerakkan gajahnya, tapi gajahnya tidak mau maju. Rupanya pawang, ya. Jadi waktu Abraha
mau menyerang itu di tengah jalan ada suku yang melawan, nggak seimbang. Yang melawan ini tangkap. Nah, yang melawan disuruh menunjukkan jalan. Kemana? Kan dulu belum ada penunjuk arah, belum ada Google Map gitu ya, belum ada semuanya gurun pasir. Ya, tunjukkan jalan paling cepat ke Mekah. Nah, orang yang ditangkap ini berdiri paling depan dekat gajah. Dan dia mempelajari bagaimana pawang gajah memerlukan gajah. Akhirnya orang ini juga akrab dengan gajah. Maka ketika Abraham memerintahkan gajah maju, dia bisikin ke gajahnya, "Pacogel." Apa Pak Ajegel matanya? Kan dulu ada motor Jawa. Kalau diselah nggak maju-maju itu bunyinya pacogel, pacogel. Kalau sudah maju, belum. Jadi gajahnya nurut sama pohon ini, nggak maju. Sebetulnya itu isyarat. Binatang itu punya isyarat kepada bahaya. Kawan saya tinggal di Kalimantan, Kepala Dinas Perkebunan Kota Sintang. Kalau sedang ke hutan, bro, katanya, kemudian tiba-tiba ada badai, ada apa, kita ngikutin monyet. Mana monyet lari, kita ikut itu katanya. Itu daerah paling aman. Monyet nyebur, kita nyebur katanya. Kenapa? Dia tahu bahaya seperti apa dan bagaimana menghindarinya. Instingnya seperti itu. Gajah ini sudah tahu ada bahaya. Bukan karena si pawangnya yang bilang maju. Ditipu oleh Abraham, gajahnya dibelokin. Kalau dibelokkan mau jalan, tapi begitu diarahkan ke Mekah, berhenti lagi. Dicambuk dengan cambuk besi juga tidak bergerak. Sampai akhirnya langit dari arah Arafah itu gelap. Ratusan ribu ekor burung ababil datang menyerbu pasukan Abraham. Dalam hadis disebutkan setiap burung membawa 3 butir batu yang panas di paruhnya dan di cengkeraman kakinya. Itu membawa semacam virus kalau kita sekarang, ya, virus cacar nanah. Kata Bill Gates, nanti bakal ada lagi pandemi seperti itu katanya. Kemarin kan pandeminya virus COVID, ya. Oh, nanti kata Bill Gates sekian puluh tahun, sekian belas tahun lagi, hati-hati bakal ada lagi pandemi. Nanti pandeminya virusnya membawa cacar nanah katanya. Kata Bill Gates, saya tidak senang kalau itu terjadi, tapi kalau kita tidak bersiap-siap kita bodoh sekali gitu. Karena kemarin juga yang COVID, Bill Gates sudah bilang berkali-kali bahwa bakal ada satu musibah besar menimpa umat manusia dan korbannya sangat banyak, bukan karena senjata nuklir, bukan karena peluru, tapi karena virus. Bill Gates sudah bilang, apakah dia yang bikin atau dia penerawan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kejadian. Nah sekarang kata Bill Gates nanti bakal ada lagi katanya yang berupa. Bagaimana persiapannya? Persiapannya yang paling utama satu adalah kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalau memang yang seperti itu terjadi. Kalau ada orang-orang yang memang secara kejam, secara zolim merancang musibah bagi umat manusia. Kan ada sholawat asgil yang dibacakan satu abad yang kemarin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang saleh. Ini sholawat perlawanan sebetulnya, ya, sholawat pemberontakan. Ketika kita merasa tidak berdaya, tapi ada kekuatan besar yang sedang bermain. Sekarang ada kekuatan besar yang sedang bermain dan kita sering tidak berdaya. Kekuatan LGBT. LGBT itu bukan gerakan kaleng-kaleng, Pak, itu gerakan dunia. LGBT itu mempengaruhi WHO dan mempengaruhi panel-panel ilmu pengetahuan dunia. Ketika saya mulai belajar psikologi tahun 82, di buku-buku tentang psikologi itu ada yang disebut abnormality, perilaku abnormal. Di antara gejala perilaku abnormal adalah homoseks dan lesbian. Jadi dulu LGBT itu abnormal. Tapi sekarang
dianggap normal, dihapus dari bab abnormality. Tidak ada lagi pembahasan dalam psikologi abnormal tentang homoseks dan lesbian. Artinya mereka mempengaruhi panel-panel ilmu pengetahuan dan juga mempengaruhi WHO tentang kategori sakit dan sehat. LGBT juga menguasai bank-bank dunia. Jadi banyak negara yang akhirnya tidak bisa terlalu galak kepada LGBT karena kalau terlalu galak nggak dapat pinjaman dari Bank Dunia, dari IMF. Mereka berkuasa sekali, mempengaruhi UNICEF, mempengaruhi WHO, PBB dikuasai, punya mata uang sendiri dalam bentuk kripto, benderanya pelangi, lagu kebangsaannya ya pelangi, pelangi, pelangi. itu kekuatan besar. Orang sampai ke desa-desa, dan kita tahu persis itu ada sesuatu yang salah, tapi mereka bisa mengubah hukum satu negara. Sehingga di beberapa negara bagian Amerika dan di beberapa negara Eropa, pernikahan sesama jenis sah. Karena itu berpengaruh secara hukum. Kalau bukan gerakan besar, nggak bisa. Jadi ini bahaya yang sangat besar. Kita sering tidak sadar karena informasinya ditutup-tutup. Data-data yang saya dapat dari riset seorang wartawan juga, Bun harus menyampaikannya hati-hati. Ya, tapi harus disampaikan supaya orang aware bahwa ada bahaya itu. Kalau LGBT itu tidak dihambat dan tidak dihentikan, manusia musnah. Memangnya laki-laki dengan laki-laki jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Si Kasep dan si ganteng kawin, udah, neng gelis sama neng cantik nikah, jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Artinya apa? Akhirnya manusia akan hancur. Lagi pula tidak pernah ada rumah tangga yang sesama jenis yang berakhir sakinah mawaddah warahmah, nggak ada. Malah saling bunuh tuh kemarin ada, dengan posesifnya yang hebat. Malahan saya kutip Pak Quraisyab saja, untuk perjuangan Islam maka kemudian Allah memperjalankan turun pertolongan Allah ketika komitmen sudah terbukti bahwa Muhammad adalah orang yang pantas ditolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan perintah saum? Perintah saum itu pada tahun kedua Hijriah. Ada apa dengan saum? Saum itu satu rangkaian perintah yang di ayat pertama tentang saum saja ada 3 perbuatan yang nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman, saum, takwa. Jadi Ramadan ini adalah bulan di mana kita betul-betul harus menyadari betul sebagai orang yang beriman itu kita harus melaksanakan perintah Allah. Nanti ujungnya kita mendapat derajat takwa. Imanlah kepada Allah, yakin Allah itu punya sifat-sifat yang indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Al-Asma'ul Husna. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Induk dari Asmaul Husna adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang sedemikian rupa. Memasuki Ramadan kita harus yakin betul demikianlah Allah. Allah itu pencipta dan pemelihara. Bapak Ibu tidak boleh ragu-ragu atas pemeliharaan Allah pada kita. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dikabul. Ada? Ada doa yang belum dikabul? Atau tidak dikabul? Ada? Bapak naksir siapa, kawin sama siapa, kan tidak dikabul. Bapak pengen rumah di mana, dapatnya juga bapak bermain sehat juga. Berarti yang itu tidak dikabul. Diganti dengan yang lebih baik. Yang itu tidak dikabul, diganti. Jadi walaupun mungkin ada 1-2 peristiwa permintaan kita tidak dikabul, bukan berarti Allah tidak sayang pada kita, tapi Allah sungguh sayang pada kita. Karena sayangnya pada kita, Allah pilihkan mana yang diberikan,
mana yang ditunda, mana yang diganti dengan yang lebih baik. Atau tidak diberikan yang diminta, tapi diganti dengan terhindar dari musibah setara apa yang dimintakan. Pengen mobil 800 juta, apa tuh mobil 800 juta? Rubicon, Rubicon 6 miliar Pak. Rubitol. Ya. Mungkin kita pengen mobil yang ya setara Pajero, Alphard gitu, 800 juta, 1 miliar. Nggak dikasih sama Allah. Tapi jantung Bapak Ibu sehat. Saya pasang ring jantung 1 dan 2 balon aja 750 juta. Kalau harus bayar. Tapi kan BPJS jadi RP 0. Tapi ya jangan kepengen. Walaupun BPJS RP 0, jangan kepengen. Ya. Tapi kalau kita lihat dia yang kita minta nggak dikasih, tapi Allah kasih yang lebih baik. Kalau tafakur nikmat yang ada di tubuh kita, waduh bagus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gigi kalau masih utuh jumlahnya berapa? 32. Berapa harga satu gigi? Kalau gigi kita diganti dengan gigi palsu terbaik, gigi palsu terbaik itu dibikin persis banget dengan yang dicopot, ya. Kemudian ditanamnya itu dioperasi Pak, dibor, di rahang kita, jadi nggak perlu copot-copot, dan itu dijamin nggak akan sakit gigi, ya. Nggak akan, itu aslinya, palsunya lebih bagus dari aslinya, kecuali tidak ada syarat saja. Tapi nggak perlu repot copot-copot, bersihin nggak perlu. Materialnya juga sangat bagus. Berapa harga gigi palsu yang terbaik itu? 30 sampai 35 juta satu. Makin gelis dokter giginya makin mahal. Bayangkan 32 kali 30, 960 juta. Pajero tuh di sini. Di mulut, di gigi. Ya. Belum lagi mata. Berapa harganya mata? Kan ada orang yang tidak bisa melihat gara-gara main HP kelamaan. Ada orang kerja di kapal, tiap hari kalau tidak kerja tuh main game terus, dan dia kehilangan penglihatan pada usia dewasa. Sekarang ada berkumpul di Saman, di satu tempat pesantren tunanetra, dan stresnya luar biasa. Kalau yang dari sejak lahir nggak bisa melihat, nggak ada komparasi apa-apa, tapi itu mengantarkan kita kepada takwa. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang selalu merasakan hadirnya Allah dalam hidupnya. Sedang susah, Allah ada, tidak meninggalkan kita. Sedang sakit, Allah ada, tidak meninggalkan kita. Sedang gagal, Allah tinggalkan kita? Enggak. Ketika kita sedang gagal, Allah menjaga kita supaya tidak jatuh ke lembah yang makin curam, makin dalam. Allah menjaga kita. Kadang-kadang pada saat gagal, kita ketemu dengan orang-orang terbaik dalam hidup kita. Siapa? Teman di saat susah, itulah orang-orang terbaik dalam hidup kita. Saya mengalami beberapa kali terpuruk di dalam hidup, dan saya tidak pernah bisa melupakan teman-teman yang pada saat saya terpuruk itu datang menepuk pundak saya dan berkata, "Don't worry brother," katanya, "jangan khawatir, ada Allah yang akan menolong kita. Kita hadapi semuanya sama-sama, kita atasi persoalan yang dihadapi." Seorang mahasiswa Indonesia sedang S3 di Amerika, risetnya gagal, dan dia harus membayar sendiri seluruh biaya studi yang tersisa sebesar $4.000. Gak punya uang untuk mahasiswa miskin, meskipun di sini yang mentereng dosen, sebut aja lah dosen ITB. Ya, tapi kan jadi dosen itu gajinya berapa ya Pak? Beda dengan dari Dirjen Pajak. Maaf, gajinya kecil. Dosen itu meskipun doktor, apalagi baru pulang, pangkatnya masih 3A, belum di-upgrade. Berapa gajinya? Ya. Pak dosen ini sedih sekali. Kalau dia tidak dapat uang $4.000, dia harus pulang dengan hina, dengan malu. Pangkatnya di sini dosen ITB, ketua IPM Salaman, terus gagal S3, malu.
Dia minta tolong pada teman-temannya, please pinjami saya $4.000. Gak ada yang ngasih. Ya mungkin yang mau ngasih juga mikir, begitu baliknya gimana $4.000. Proyek belum tentu dia dapat nanti. Akhirnya pergi ke masjid sambil berderai air mata, nangis. Jadi imam karena bacaannya bagus, jadi imam. Tiap jadi imam sholat subuh nangis, bukan musuh tapi ingat $4.000 tadi mana. Kan gitu kita kalau lagi susah untuk sholat itu jadi nikmat ya Pak. Kalau lagi susah sholat nikmat ya Bu. Lagi sedih, lagi banyak masalah, baru takbiratul ihramnya Allah. Sama beliau juga begitu. Ya. Begitu beres sholat, ada seorang yang bertanya, selesai zikir, nungguin orang itu. Seorang itu bertanya, brother, what's the matter with you? No. Please tell me, what's the matter? How about your study? Ya, kata sahabat kita ini, begitulah katanya. Riset saya gagal dan saya harus, dan beasiswa dihentikan. Jadi harus bayar supaya sampai selesai itu $4.000 untuk biaya sekolah. Dan I don't have money. Don't worry brothers, kata orang ini. Believe to Allah. Ya kata teman saya itu, ya memang sih believe to Allah, tapi $4.000 dari mana gitu. Besoknya subuh lagi jadi imam lagi, nangis lagi. Orang ini ada lagi nepuk pundaknya, udah gak nanya lagi. Don't worry brothers, believe to Allah. Ya insya Allah. Besok paginya gitu lagi, 3 hari berturut-turut jadi imam, nangis terus. Orang ini sekarang tidak nepuk pundak lagi, tapi nanya pulangnya kemana? Ke sana. Kamu pakai mobil? Enggak. Barang saya saja, saya arahnya sama. Diantar pulang, begitu turun, please brother, dikeluarkan kotak, dari kotak di mobil itu amplop coklat. This is from Allah for you and your family. Ditorongnya keluar dan orang ini pergi. Begitu sampai rumah, dia lapor ke istrinya, Dek ini katanya dari Allah. Waktu itu KPK belum ada. Tidak perlu lapor. Ya, mahasiswa tapi kan PNS. Dari siapa mas? Ada jemaah di masjid. Apa ini? Gak tahu. Katanya dari Allah. Dibuka, isinya $12.000. Perlunya $4.000. Nangis-nangis sholat sampai nangis-nangis ingat $4.000. Dikirim $12.000. Gak dipakai dulu, dicari besok orangnya. Gak ada. Sampai berhari-hari nggak ada, jadi pakailah buat ngurusin sekolah. Orangnya ada sekarang, orang itu Profesor Dr. Hermawan Kadi itu. Tahun kemarin jadi ketua Senat ITB. Beliau menceritakan ini dengan berderai air mata bahwa dalam keadaan susah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi keimanan kita yang harus kita bawa ke Ramadan ini, keyakinan betul Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Kalau kita susah, kita sedang diuji. Orang-orang beriman itu tidak diazab, diuji. Cuma ujiannya kadang-kadang berupa cubitan, kadang-kadang berupa selentik gitu. Orang-orang beriman itu kalau berdosa ya orang-orang ditunggu taubatnya. Dan kalau sudah taubat bagaimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan kaget kalau ada lihat orang yang ahli maksiat tapi jadi ahli masjid. Kenapa? Dia sudah taubat. Jangan direlewek, padahal tukang maksiat, ada sekolah ke masjid, kamu sabahin. Berarti mendapatkan keindahan hidup. Yang bahaya itu mantan ustaz, bukan mantan preman. Mantan ustaz jadi preman itu bahaya. Tapi mantan preman jadi ustaz, alhamdulillah. Baru ke masjid pensiun, dulu kemana aja? Ya alhamdulillah. Dulu kan sibuk, tugasnya banyak. Di masjidnya ya, jadi saya akhir pekan kadang-kadang akhir pekan repot juga urus keluarga. Perginya kan harus pagi, mau subuh di masjid ini jemputan sudah datang. Cepat-cepat subuh di rumah sambil nangis, pengen ke masjid, tapi udah bunyi tidit. Ya Allah berangkat. Nah begitu beres pensiun bisa masuk masjid, alhamdulillah. Yang pensiun itu pindah lokasinya dari orang Indonesia jadi orang Jepang. Jadi mau pensiunan, merdeka dan menikmati keindahan itu, alhamdulillah.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah itu begitu sayangnya pada kita. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah perintah sahur. Kenapa sahur jadi bentuk kasih sayang Allah? Kan kita kadang-kadang susah ngatur diri sendiri. Yang paling susah ditentukan itu hawa nafsu. Betapa luar biasanya hawa nafsu kita itu, sehingga seringkali orang yang paling hebat pun tidak bisa mengendalikannya. Maka oleh Allah diberilah saum. Seperti sepele, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Mulainya saum kan subuh, kan ada imsak. Habis imsak masih boleh minum. Masih boleh? Boleh, tapi pan menik itu terlintas. Itu artinya imsak itu menahan diri. Saum itu memang menahan diri. Pernah dikaji banyak lebar dari Hidayah misalnya. Tapi imsak yang 10 menit sebelum subuh itu kearifan lokal para ulama kita. Boyo atulah 10 menit deui karena subuh mah cing siap-siap gosok gigi naon. Ulah 10 menit deui rek subuh kagok lebar bisi mubazir. Akhirnya begitu bala-bala terakhir masuk ke mulut ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagok batal tuh suami. Karena kalau sudah azan ada nggak boleh lagi yang di dalam mulut diterusin. Nggak boleh minum. Yang di luar nggak bisa. Ini bukan soal mubazir tidak mubazir, sudah haram, sudah nggak boleh, batal bukan haram. Makanya 10 menit sebelumnya dari imsak, karena kita kadang-kadang kan tidak bisa prepare, maka diberi waktu 10 menit, 15 menit sebelum subuh sudah siap-siap, sudah tadarus, sudah ke masjid, itu prepare. Tapi kalau ibu bapak di rumah pada satu hari kesiangan berjamaah, subuh 4.30, 4.15 baru bangun, ya Allah 4.15, ngomong apa? Ya udah air putih saja dengan 3 butir kurma, sama apa lagi? Gehu, ayah kena gehu, apa lagi? Pisang goreng, masih boleh. Tapi karena setiap hari begitu kesiangan terus, sahurnya mepet-mepet, jangan itu. Sing tumanina ibadah teh. Udah tahu subuhnya 4.30, 4.20 imsak, kita mulai makan pukul 4 sampai 4.20, beres bersih-bersih. Maka itu batasan dari mulai melaksanakan ibadah sahur, yaitu azan subuh. Berhentinya kapan? Maghrib. Nggak boleh sok-sokan abdi makian keneh kewe bukan terus ditaruh ada saum deui nggak boleh. Sunnah segera dibatalkan meskipun hanya dengan seteguk air. Apa sih artinya itu semua? Itu menunjukkan ketaatan kita pada Allah. Kenapa saum jadi hebat? Karena saum itu kita nurut sama Allah. Semua ibadah anak Adam untuk mereka kata Allah ila saum, kecuali saum itu untukku kata Allah. Mereka menahan lapar karena aku, menahan haus karena aku, dan aku yang akan membalasnya. Jadi ada janji balasan yang unlimited. Tak bisa didefinisikan apa yang akan Allah beri kepada kita kalau kita melaksanakan ibadah saum. Man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban wa fil ummat pada dzambi. Dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu punya dosa? Banyak sedikit? Tuh, ya komplek penuh dosa. Iya, dan kita sadar kita banyak dosa. Kita datang pada Allah, ya Allah ampuni kami.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun pada Allah. Di bulan Ramadan tuh bulan ampunan sepanjang bulan. Sepanjang harinya kita diampuni Allah. Pada saat sahur, saat dijabah doa. Selama kita sahur dari subuh sampai maghrib, saat dijabah doa. Beberapa saat menjelang buka adalah saat dijabah doa. Doa kita bawa. Sahur adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita, agar kita ditolong untuk mampu mengendalikan diri. Dan ketika kita mampu mengendalikan diri, kita sampai pada derajat orang yang bertakwa. Saum juga bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana Al-Quran menjadi Al-Huda dan penjelasan tentang Al-Huda serta pembeda, dia harus dibaca, dia harus dimengerti. Satu ayat saja bisa mengubah dunia. Satu ayat saja bisa mengubah hidup kita. Datang pada saya orang yang berkeluh kesah tentang hidupnya. Kenapa Bapak Ibu saya nggak ngerti Pak Budi? Nggak ngerti apa? Nggak ngerti kenapa ini terjadi pada kami. Kami nggak ngerti. Kenapa? Iya nggak tahu kenapa. Kenapa Allah sampai begini pada kami? Emosinya terlalu tinggi. Mari kita ngaji dulu Pak. Boleh Pak Budi, kita ngaji dulu. Bapak Ibu bisa ngaji? Bisa. Sok atuh baca Al-Quran. Surat apa Pak Budi? Al-Baqarah. Mau tuh panjang-panjang terincin Al-Baqarah. Satu ayat aja kata saya. Ayat berapa Pak Budi? Ayat 1. Baca. Kalau ayat 1 mah apa? Sok atuh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahu kan satu ayat. Saya tanya, apa artinya tuh Alif Lam Mim? Beliau baca, hanya Allah yang tahu. Jadi artinya Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Bukan Pak Budi. Jadi apa? Hanya Allah yang tahu. Ini ayatnya kita nggak tahu artinya apa. Oh gitu? Iya betul. Hanya Allah yang tahu. Oh, nah Pak Bu kata saya, dalam hidup juga kita kadang ketemu Alif Lam Mim. Kita tidak ngerti kenapa ini terjadi pada kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyebalkan. Kenapa terjadi? Nah katanya Alif Lam Mim. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa? Ya Alif Lam Mim. Iya kenapa sih begitu? Alif Lam Mim. Kenapa? Ya ilmu kita terbatas. Manusia kan punya otak yang hebat. Kata siapa otak manusia hebat? Naik sepeda banyak kempes, turun ditinggali kempes, ditinggali dipikir kempes, dipencet kena kempes. Kan ada otaknya lihat kempes. Pasti pencet sih karena kotoran ayam. Pasti bau kan? Masih dibawa ke hidung, oh bau kan? Manusia ini dengan otaknya tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Ibu lebih suka mana? Misalnya uang ke ibu-ibu Pak. Uang banyak halal atau sedikit haram? Banyak mana Bu? Banyak halal atau sedikit haram? Banyak halal. Tapi kan ada orang yang sedikit haram diambil, ketangkep aja. Padahal hartanya banyak. Tapi yang sedikit masih diambil padahal haram. Ini manusia itu ada pada kondisi yang kalau tidak ditolong Allah tidak mampu menolong dirinya sendiri. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai Al-Huda. Baca Al-Quran Bapak Ibu, kan tadi ada setoran-setorannya Pak. Mudah-mudahan nanti ada tafsir sehari seayat aja. Sehari seayat ngerti. Pulang tuh tahu ayat ini tuh artinya ini tuh. Kalau ayatnya ancaman, imam nangis karena imamnya ngerti.
Tapi jamaah kalau gue ada ngerti teh. Barangkali ada satu kajian ayat-ayat tertentu yang penting, yang spesifik, yang distabiloin, yang kemudian ketika kita Ramadan itu satu hari satu ayat, jadi cuma 30 ayat kamu tidak paham. Oh pengen hatam 306.000, orang sekolahnya juga berbelas tahun. Satu hari satu ayat saja sudah luar biasa. Ngajinya sudah hebat, one day one juice. Tapi ngaji tafsirnya sehari satu ayat saja luar biasa. Nanti itu jadi bekal bahwa sesudah Ramadan kita akan teruskan kajian-kajian Al-Quran. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya seperti kereta api yang berjalan menuju ke stasiun. Stasiunnya namanya stasiun Maghrib. Maka di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban menuju Ramadan ini siapkan diri yang sehebat-hebatnya. Bersyukurlah bahwa kita sampai umur kita sudah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan Ramadan dan kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Pahala sunnah setara wajib, pahala wajib 70 kali lipat, dan Allah melipat gandakan semua pahala, dan kemudian Allah berikan kepada kita kemudahan masuk surga. Orang-orang yang saum punya pintu khusus Ar-Rayyan, pintu di surga untuk ahli saum. Dosa-dosanya diampuni dan kemudian kita menghadap kepada Allah dan bersih. Bapak dan Ibu yang terhormat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga bisa melihat rangkaian benang merah dari Isra Mi'raj dengan saum, yaitu adanya hadirnya kasih sayang Allah dalam hidup kita. Di Isra Mi'raj Allah turun langsung memperjalankan, di bulan Ramadan Allah turunkan kasih sayang dan kasih sayangnya. Begitu rupa kasih sayangnya sehingga Allah memberikan banyak sekali kenikmatan, pahala dan keberkahan di bulan Ramadan. Waktu yang sudah sangat dekat ke maghrib, kita berdoa bersama-sama di bulan Sya'ban ini, ya. Mari kita bersama berdoa. Ya awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kezaliman-kezaliman kami. Bahkan kami adalah hamba yang demikian hina, karena kami bahkan berbuat zalim pada diri kami sendiri. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah untuk menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa ingat kepadamu di pagi dan petang, di siang dan malam, baik dalam keadaan senang ataupun susah, sendirian ataupun di tengah orang ramai. Ya Allah, sehingga dengan ingat kami kepadamu, hati kami menjadi tenang. Kami tenang karena Engkau maha memberi, Engkau maha melindungi, Engkau maha mendengar, Engkau maha memperhatikan. Engkau lah yang merawat kami, Engkau lah yang memberikan segala hidup kepada kami. Ya Rabbana, ajarkan pula kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Celakanya kami ya Allah, kami sering tak pandai bersyukur, sehingga kami tidak sampai kepada kebahagiaan. Mampukan kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, agar kami senantiasa merasakan kebahagiaan. Dan mampukan kami ya Allah untuk mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepada-Mu. Wabil khusus ya Allah, ibadah saum Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi akan datang Ramadan kepada kami.
marhaban ya Ramadan, marhaban ya syukur siam, marhaban ya Ramadan, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami sampai ke bulan Ramadan. Mampukan kami saum di dalamnya, beribadah di dalamnya, tadarus di dalamnya, beramal soleh di dalamnya, dan jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan kami yang telah lalu. Jadikanlah saum kami tahun ini lebih baik dari saum kami tahun lalu. Jadikanlah ibadah-ibadah kami, amal soleh kami, sedekah kami di tahun ini lebih baik dari Ramadan kami yang telah lalu. Rabbana, jangan bebani kami dengan beban yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Ya Rabbana, jangan biarkan kami jatuh kepada kesesatan. Sudah Kau tunjukkan pada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz Rudi Baitno atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan mulia yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Marilah Bapak dan Ibu, kita akhiri majelis ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara telah kita selesaikan. Insyaallah kita dipertemukan kembali dan bisa bersilaturahmi kembali di dalam acara ceramah umum yang insyaallah secara rutin akan dilaksanakan untuk periode 2 bulan sekali. Demikian, atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah